sebelumnya di sini Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir, bilang tidak hadir. Yang hadir angkat tangan ya. Ya. Jelas doa ya. Ya. Alaiya Anisyana, Hadir. Alaika Balkis, Hadir. Az-Zahra Mayani, Hadir. Kalisha, Hadir. Destina, Hadir. Fatih Zaki, Furqan Edalah Kurman, Aziratul Umma, Hadir. Jihad Akila, Hadir. Kaisha, Izin. Ya. Izin ini kenapa? Lagi benda baru. Oh, baru. MWN Ramadan, M Syakban, Mufda Alifah, Hadir. Nabila Hanum, Hadir. Naufal Akil Al-Hafiz, Hadir. Nur Ashifa Khairani Putri, Hadir. Nur Aziza, Hadir. Raisya Syarida Rusdi, Hadir. Sarah Putri Efni, Hadir. Takia Ulfa. Hadir. Baik, jadi ada jumlah semua 20, yang tidak ada satu, berarti 9 orang yang mau datang ya. Sekarang Bapak tengok tadi kurang semangat nampaknya. Jadi Bapak kasihlah sedikit motivasi untuk kalian. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah itu berbunyi, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Di situ Allah menjelaskan bahwasanya setiap kemudahan itu, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Lalu Allah mengulangnya lagi, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi Bapak berpesan kepada anda semua, marilah kita untuk bersemangat untuk belajar. Karena apa? Karena Allah telah berjanji, kalau kita dalam keadaan sulit dalam belajar, pasti ada kemudahannya. Jadi marilah sama-sama kita untuk bersemangat belajarnya. Ya. Selanjutnya Bapak, agar kalian menumbuhkan semangat kalian, marilah kalian semuanya tegak semuanya. Kita ada instruksi biar kalian semangat semuanya. Biar kalian semuanya dalam pelajaran. Nah, tengok Bapak ya. Instruksinya kayak biasa. Kepala. Tunggu dulu Bapak dan praktekkan kalian dulu. Nanti ada arahannya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Jadi ulang sebanyak 3 kali, sebanyak serentak. 3 kali fokus belajarnya. 1, 2, 3, play. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Baik, semuanya bagus. Sekarang Bapak uji lagi, biar kalian fokus. Fokus lagi. Nanti Bapak bilang kepala, sedangkan Bapak pegang lutut. Itu kalian pegang, harus omongan Bapak kepala. Jangan ada yang pegang lutut ya. Ya. Jangan ketawa nanti kita suruh ke depan untuk maju. Oke. Fokus semuanya. 1, 2, 3. Pegang kepala. Baik. Kenapa nak fokus betul? Ulang satu kali lagi kita beri kesempatan. Fokus. Jangan fokus di belajarnya. Ini ada yang salah Bapak semuanya. Ayo perhatikan. Pegang kaki. Kan mulut Bapak kalau bilang mulut kaki, berarti kaki pegang yang kepala lagi pegang. Ya, silakan mari depan. Jadi dah tidak fokus saja, kita fokus belajar. Lepas. Nopal kalau tidak fokus, apa yang bisa nopal sampai ke kamera? Sama korban. Korban. Apa yang bisa korban dikurungkan kawannya? Biar kawan sama semangat belajarnya. Jadi apa? Selawat. Apa yang bisa dikorban lah? Apa? Tak bisa. Apa cepat? Cepat jalan.
silakan. Dengar, pendek Furqan mau membaca surat pendek katanya. Silakan didengarkan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Dah, silakan duduk Furqan. Terima kasih, kita kasih apa untuk Furqan? Dah. Nah, silakan duduk semuanya lagi. Nah. Adab. Apa Mari? Adab ketika sholat. Nah, adab dalam sholat dan zikir. Apa lupa semuanya? Nah, jangan sampai lupa. Kita ulang sekilas kita. Adab terhadap sholat. Apa saja adab dalam sholat itu yang kalian ketahui kemarin? Yang pertama, menghadap kiblat. Apa lagi? Selain menghadap kiblat. Merapikan dan membersihkan tempat. Bagus. Si Sipa, apa lagi? Memakai pakaian yang baik. Melakukan ibadah dengan khusyuk. Melakukan yang benar, bagus. Satu lagi. Sudah tahu semuanya ya? Bagus. Selanjutnya, adab terhadap zikir. Apa saja kemarin? Dengan sikap rendah hati. Dengan sikap rendah hati. Tidak terlalu kepada Allah. Bacaan tidak terlalu keras. Apa lagi? Di suatu tempat yang suci. Bagus. Jadi udah tahu semuanya. Ya. Mas Belutnya apa lupa? Apa pengertian adab tuh? Nah, jangan dibuka dulu, yang tahu aja. Siapa tahu? Aturan dan sopan. Aturan dan sopan santun. Nah, bagus. Jadi adab itu aturan dan sopan santun yang berdasarkan dalam syariat ajaran agama Islam. Baik, udah tahu semuanya ya? Ya. Selanjutnya, buka buku semua. Buka LKS bukunya. Lalu buka juga buku tulisnya dan pena yang letakkan di atas meja. Kita hari ini masuk ke pembahasan yang terbaru, yaitu mengenai Nabi Sulaiman. beberapa sekarang berempat. Ya. Berlima. Berlima. Kita sekarang belajar mengenai meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tolong diperhatikan semua mata ke depan, tidak ada yang bermain dan tidak ada yang melakukan hal yang lain. Di sini kita belajar meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba kalian tengok nih di layar di BPT ini. Jadi di sini nanti kita pertama Bapak ingin menerangkan materi. Setelah itu Bapak ingin lebih kuat lagi agar kalian tetap menangkapnya dengan cara menengok video dari kisah Nabi Sulaiman. Setelah itu baru kalian membentuk kelompok nanti. Nanti ada tugas masing-masing kelompok yang ini. Paham? Nah, selanjutnya Bapak ingin menerangkan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Dari Nabi Daud. Adam. Ya. Nabi Daud itu adalah seorang raja dahulu. Lalu meninggallah Nabi Daud, lalu digantikan oleh seorang putranya yang bernama Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini termasuk salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Nabi itu terdiri dari 25. 25 yang harus wajib kita imani. Di antara 25 Nabi itu, Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk Nabi yang ke berapa? Tengok. Nabi yang ke ada tahu? 18. Bagus. Nah, aku untuk sedihan 18. Baik. Ketika ayahandanya Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman berumur lebih kurang sekitar 13 tahun. Lalu dia menggantikan peran seorang ayahnya sebagai raja. Yang mana Nabi Sulaiman ini
menjadi raja dari kalangan Bani Hashim. Israel. Kenapa Allah mengutus dia sebagai raja Bani Israel? Sedangkan kita ketahui bangsa Israel itu adalah bangsa yang kejam, yang jahat. Karena Allah ingin mengutus Nabi Sulaiman agar memperbaiki akhlak kaum Israel sesuai dengan ajaran kitab Taurat. Paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah. Udah paham semuanya kan? Udah. Selanjutnya kita masuk ke Kisah. adapun Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Sulaiman ini di dalam Al-Qur'an surat An-Naml. Yang mana kisah ini cukup panjang sekali, dimulai dari ayat 15. Dimulai dari ayat 15 sampai ayat 14. Salah satunya nih, contohnya surahnya. Siapa yang bisa baca? Yang ini. Nampak kan? Pak. Nampak? Atau kita tutupin dulu ya, biar lebih nampak lagi. Yang cowok ni calon imam besok ni. Siapa yang cowok? Dah ada bapak tunjuk. Si Rehan lah lebih dekat. Silakan, bisa kan? Habis sebagai apa bisa? Bisa kan? Bisa. Baca ni. Wa usyira li Sulaimana junuduhu min al-jinn. Cepat. Bisa baca? Tu dah satu. Satu lain. Nampak lah si nampak sana. Silakan nampak baca. Ya, bismillah. Buat terus. Tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam berbarisan. Baik, terima kasih saudara Naufal. Kita kasih aplaus. Jadi dalam Al-Quran surah An-Naml ini Allah menceritakan yaitu ada 3 mukjizat Nabi Sulaiman. Yang pertama, Nabi Sulaiman itu mampu. Apalagi ini burung ini. Dia paling memahami bahasa binatang seperti burung, gajah, semut, dan lain-lain sebagainya. Atau di sini ada yang bisa memahami bahasa binatang? Tidak. Tentu saja tidak jawabannya. Karena Nabi itu mendapatkan mukjizat, sedangkan kita tidak. Lalu yang kedua, mukjizat Nabi Sulaiman yaitu memiliki pasukan yang kuat. Pasukan kuat seperti pasukan itu ada manusia, jin, dan hewan. Jadi Nabi Sulaiman ini kan seorang raja tuh. Jadi kalau seorang raja itu pasti ada pasukannya. Pasukan itu tadi manusia, jin, dan hewan. Dia bisa memahami bahasa jin dan bahasa binatang tadi. Paham? Paham. Yang ketiga, mukjizat Nabi Sulaiman apa? Yang kalian ketahui? Memiliki harta kekayaan. Bagus. Coba ini. Mengendalikan angin. Nabi Sulaiman itu memiliki kelebihan itu dia bisa mengendalikan alam ini. Contohnya angin tadi. Jadi apabila angin itu menghadap ke timur, lalu ia ingin perintahkan ke barat, maka angin itu akan berputar, akan berbelok sesuai dengan perintah. Dan itu semua itu atas izin Allah Taala. Paham itu? Yang mukjizat Nabi Muhammad Sulaiman. Nanti lebih dalamnya ada ceritanya lewat video nanti Bapak tayangkan. Nah, selanjutnya masuk kita kepada keistimewaan Nabi Sulaiman.
Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, dapat pemerintah tidak hanya kepada manusia, melainkan kepada hewan. Yang tadi Bapak tadi. Lanjut. Nabi Sulaiman yang kedua, baca. Nabi Sulaiman mampu mengikat setan-setan untuk meninggalkan kejahatan. Nabi Sulaiman itu mampu dia mengikat setan-setan. Kalau bisa mengikat setan atau enggak? Tidak. Apa tidak? Tidak nampak. Tentu dengan cara bisa sebenarnya dengan cara iman kita, karena setan itu merupakan musuh kita. Tentu kita bisa harus mengikatnya dengan cara iman kita tadi, dengan cara perbanyak sholat, perbanyak zikir, sholat kepada Nabi dan lain sebagainya. Yang ketiga, Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya raya dan kuasa yang berkata hati kepada anak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya karena dia itu seorang raja, tetapi dia tetap memiliki rendah hati. Walaupun dia banyak harta, lalu dia ada kemampuan atau kuat, dia tetap rendah hati karena dia tidak ingin berkeras hati, karena dia seorang raja. Karena itu seorang raja itu dinilai oleh rakyatnya. Dia tetap bersikap rendah hati terhadap rakyatnya, manusia, jin dan Hewan. Masuk lagi ke keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tadi itu keistimewaannya kan, sekarang keteladanannya. Keteladanannya atau sikap Nabi Sulaiman. Ada situ ada sekitar 3. Pertama coba baca Furqan. Senantiasa bersikap rendah hati dengan segala kebaikan yang menjunjung. Ya tadi dia senantiasa memiliki sikap rendah hati. Yaitu adalah seorang nabi yang hebat. Dia mampu mengendalikan angin, tapi dia tidak mau angin itu arahkan ke yang tempat yang buruk. Tentu dia ingin yang ke tempat yang baik, dan dia mampu menguasai bahasa binatang. Dia tahu. Itulah dia tetap bersifat rendah hati. Dia tidak mau sesukanya dalam mengendalikan angin, dalam memahami bahasa binatang. Yang kedua, apa? Memiliki sikap lembut kepada segala Memiliki sikap lemah lembut kepada semua makhluk ciptaan Allah. Contohnya sebut saja makhluknya itu kayak binatang atau burung. Dia memiliki sikap lemah lembut terhadap burung. Kalau kita pasti, kalau nampak burung pasti kita tembak kan? Kita ambil. Kalau Nabi Sulaiman enggak, dia bersikap lemah lembut kepada binatang tuh, kepada burung tuh. Karena itu semuanya ciptaan dari Allah. Jadi kita harus wajib menjaganya. Paham? Paham. Yang ketiga, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling bersyukur. Dia banyak dikasih oleh Allah mukjizat. Itu 3 tadi kan? Apa saja yang 3 tadi? Dapat menguasai bahasa binatang. Lalu mengendalikan angin. Mengikat setan. Memiliki pasukan yang Kuat. Dia terus bersyukur kepada Allah. Dia tidak pernah tidak bersyukur kepada Allah. Karena setiap apa yang dia miliki itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dia tetap bersyukur kepada Allah. Dah paham tuh jelas tentang materi kita hari ini? Paham. Ada yang ingin bertanya? Sekarang Bapak tanya sedikit dulu. Sebelum kita beralih ke video nanti. Si Fildo, Nabi Sulaiman, siapa nama ayahnya? Bagus, bentar. Lanjut. Si Jihad. Nabi Sulaiman itu ketika ayahnya wafat berusia berapa? Antara 13 tahun. Bagus. Jadi udah tahu semuanya ya. Pendapatnya. Ada yang lagi yang tidak dapat? Kalau tidak dapat tanyakan sama Bapak. Sudah tahu semuanya? Tahu kan? Tahu. Selanjutnya
biar materi kita ini dalam, Bapak akan menyajikan itu sebuah video mengenai kisah Nabi Sulaiman. Dan tolong diperhatikan semuanya. Dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan dalam tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan terpilih. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan para tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang agar kalian tidak tercincang oleh Nabi Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan Lagi, jadi kalian paham semua kan? Tadi udah Bapak kasih materi, setelah itu udah Bapak kasih juga video. Pasti kan udah paham. Sekarang silakan membentuk 3 kelompok. Silakan, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 sini. Bapak membagikan KPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 siapa kemarin siapa tadi apanya sebagai ketuanya? Siapa ya? Aisyah. Kelompok 2 si Sipa. Kelompok 3 Jihad. Dah, silakan kalian tengok lembaran itu semuanya, silakan tengok. Di situ ada berupa kerja kalian. Kelompok 1 itu sebagai tugasnya itu sebagai menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri tentang kisah Nabi Sulaiman. Paham? Paham. Juga apa itu? Silakan dicari semuanya. Semuanya sakit. Kelompok 2 tugasnya itu mengidentifikasi, mencari minimal 3 sifat keteladanan Nabi Sulaiman. Silakan. Tunggu dulu, nanti obat Islam. Kelompok 3 tugasnya menghubungkan sifat terpuji Nabi Sulaiman yang bisa diteladani peserta didik. Nah, silakan kalian bikin di sebaliknya. Jika terpuji juga di sebaliknya. Berarti kan cuma dengan melihat. Ya, khusus dua aja. Tugasnya tadi apa tugasnya? Mengidentifikasi minimal 3 sifat teladan Nabi Ya. Sulaiman. Dah. Sudah paham semua per kelompok? Sudah dapat? Ada yang tidak bisa? Kemana? Nah, tadi menceritakan kembali kisah Nabi Sulaiman dengan kata-kata sendiri. Nah, silakan tulis. Nomor 2, paham kan? Ada yang dengan saya? Ya di sini. Silakan hubungkan dengan kegiatan kita. Nah, cukup jawaban yang tulis. Mengatakan Bapak juga menengok kelompok siapa yang paling aktif, yang paling bagus. Nah, tolong semua bekerja sama biar kelompok itu yang terbaik dari antara kelompok lainnya. Tinggal 1 menit lagi. Ayo cepat. Ya. Sudah ada kelompok siap. Tahan dulu. Kelompok 2 udah siap. Ayo kelompok 1. Kelompok 3 ayo. Kelompok 2 udah siap nih. Pak, boleh disempurnakan? Boleh. Banyak lagi kelompok 3. Siap tidak siap? Silakan diberhentikan dulu tulisannya. Dah.
Di sini Bapak ingin utusan satu kelompok untuk maju ke depan menceritakan hasil karya tulisannya. Dimulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Kelompok 2 dulu. Silakan siapa utusannya untuk menjelaskan terkait kerja kalian. Siapa? Jadi kelompok 3 dan 1 siapkan juga nanti apanya pertanyaannya. Siapa yang aktif untuk bertanya dan lain sebagainya nanti dia kelompok yang apanya yang terbaik. Nah, semuanya dengarkan. Siapa maju di kelompok dari kelompok 2. Coba kalian identifikasi minimal 3 sifat teladan Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa diteladani bagi seorang siswa. 3 sifat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah memiliki sifat rendah hati, sifat lemah lembut, menjadi hamba yang baik, memiliki kata yang cerdas, memiliki sifat yang dermawan. Terus, apa lagi? Ya. Baik. Nah, kasih kita atur dulu untuk kelompok 2. Dulu. 3 dulu. Nah, dari kelompok lain ada yang ingin dipertanyakan sama kelompok 2? Ayo. Tanyalah. Mengenai ayo. Tentang sifat tadi, ayo. Tangga dikit. Pada tangga. Ya. Pertanyakan lagi. Tidak ada. Baik, silakan dulu kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Keteladanan Nabi Sulaiman dengan kehidupan bijaksana. Apakah keteladanan yang masih penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Beliau berkata, berikut contoh keteladanan Nabi Sulaiman. 1. Keadilan dalam bidang hukum. Ya, kami memiliki atau meladani tidak hanya dalam bidang hukum, tapi kan keadilan di lingkungan sosial. Baik, kita kasih hapus dulu. Hapus. Ada dari kelompok yang lain bertanya? Ada lagi? Nah, silakan lanjut lagi. Masih ada lagi nih jawabannya dengarkan. Keteladanan kisah Nabi Sulaiman yang kedua yaitu ketakwaan kepada Allah. Ya, kami mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman yaitu ketakwaan kepada Allah dengan salat dan beribadah kepada Allah. 3. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, kami akan mencontoh dan memiliki keterkaitan dengan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keempat, sikap taubat kepada Allah. Yang memiliki keterkaitan yaitu selalu bertobat kepada Allah jika berbuat kesalahan. Nah, habis. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Terima kasih lagi dan semangat. Dari kelompok 1 ada yang bertanya. Dari kelompok 3. Tidak ada. Dari kelompok 2. Nah, mungkin yang tambah itu juga ya. Dan saya lagi kelompok 3. Selanjutnya. Waalaikumsalam. Ceritakan kembali dengan kata-kata sendiri tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang cerdas dan bijaksana. Beliau selalu membantu ayahnya, yaitu Nabi Daud yang raja dalam mengurus kerajaan Bani Israel. Di saat Nabi Sulaiman berusia sekitar 13 tahun, dia diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya yang sudah wafat. Atas izin Allah, beliau mampu memperkuat kerajaannya. Cerita Nabi Sulaiman diabadikan dalam surah An-Nahl ayat 27, khusus 27 ayat 15 sampai 44. Nabi Sulaiman mampu memerintahkan manusia, jin, dan hewan. Nah, baik, kita kasih hapus dulu. Hapus. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada.
Apa? Silakan. Oke, mantap tuh. Keistimewaan Nabi Sulaiman. Apa keistimewaan Nabi Sulaiman tadi? Kita baca tadi apa saja? Dari yang kontak dan dijawab. Apa saja keistimewaan Nabi Sulaiman tadi? Dapat berbicara dengan binatang. Bagus. Mengendalikan angin. Silakan. Dapat memerintah. Para jin dan manusia. Paham? Paham. Oke, bagus. Pak, Ah, di daerah mana kerajaan Ratu Bilqis? Balqis? Daerah Sabah. di daerah Sabah bagus. Terus, kita ada lagi yang kita tanyakan dari sini? Baik, silakan dulu. Lalu Mister. Ya, jadi mengingat waktu, Bapak Tengok kan sudah mulai redup belajarnya karena mau waktu 5 juta kan? Jadi Bapak koreksi sedikit dulu. Dari hasil diskusi kita tadi, Bapak nilai kelompok yang terbaik itu datang dari kelompok 3. Kita kasih plus semangat satu lagi. Jadi untuk kedepannya kalian ini harus saling aktif dalam diskusi. Itu pesan Bapak nanti. Jangan bermalas-malas. Paham? Mungkin karena waktu juga kan mas-masnya. Nah, hanya situ pembelajaran kita ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa lagi? Tentang sikap terpuji. Ya. Mohon untuk belajar lagi di rumah. Iya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu, Bapak simpulkan sedikit. Jadi, kisah Nabi Sulaiman itu yang pertama mukjizatnya dapat Berbicara dengan hewan. hewan. Bisa mengarahkan alam, lalu memiliki pasukan yang kuat. Jadi itulah kesimpulan Nabi Sulaiman. Atau dari peserta didik ada yang bisa simpulkan? Tidak. Ya. Simpulkan, Jihan. Simpulkan. Tak ada bisa. Simpulkan. Simpulkan adalah. Cepat. Siapa yang bisa? Baik, apalah. Tidak ada menyimpulkan yang penting, semuanya harus paham ya. Besok Bapak tanya juga lagi pada pertemuan selanjutnya, Bapak akan bertanya ke kalian lagi. Sebelum kita tutup, mari kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.